Puluhan wartawan Kabupaten Garut yang tergabung dari berbagai organisasi profesi mengikuti acara gathering sosialisasi kampanye dan tahapan pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Garut di Vevotel. Ketua KPU Kabupaten Garut, Junaidin Basi, dalam penuturannya menjelaskan terkait memperkenalkan anggota sekaligus tupoksi divisi KPU Kabupaten Garut. Saya perkenalkan dari kanan saya, ini Pak Dian Hasanuddin. Nah, Pak Dian ini newcomer, menggantikan Saudari Ami Sifat yang menjadi anggota KPU Provinsi Jawa Barat. Ini Pak Dian juga membidangi bidang hukum dan pengawasan. Sudah berkenan ya? Yang berikutnya ini Bu Nuni Nurbayani, divisi sosialisasi, hubungan masyarakat dan juga SDM. Ini satu orang jabatannya banyak ya. Jadi kalau berkaitan dengan sosialisasi, ya hubungi Bu Nuni. Mohon dicatat saja nomornya ya. Jangan terupdate dan jangan yang lama. Nanti checklist statusnya itu ya. Yang ini yang membidangi, yang memfasilitasi kegiatan kita pada siang hari ini. Jadi semua badan ad hoc itu dibawa manajerialnya langsung oleh Bu Nuni supaya sama juga treatment badan ad hoc juga sama. Jadi semuanya dibinanya oleh hubungan masyarakat, hubungan pers. Kalau ini sama ibu ini ya, kita kan suka dengar ya, dapat pesan malam-malam ya, di jawab juga gimana kalau salah. Ya, jadi Bu Nuni ya, yang lebih ekspor di bidangnya. Bapak-bapak ibu sekalian, yang berikutnya ini ada Pak Didin, ini Pak Haji Didin. Nah ini yang membidangi bidang teknis penyelenggaraan pemilu. Jadi teknis penyelenggaraan pemilu itu Pak mulai dari pendaftaran verifikasi partai politik. Ya, jadi pendaftaran verifikasi partai politik itu yang sekarang itu ada 18 nasional, 4 ya, yang lokal Aceh. Ini di bawah pengendalian Pak Didi. Yang kedua berkaitan dengan pendaftaran dan penetapan calon anggota DPD sama juga Pak Didi. Penetapan, pendaftaran dan penetapan calon anggota DPRD Kabupaten sama Pak Didi juga ada ya. Luas sekali. Jadi selanjutnya menentukan alokasi jumlah kursi dan juga daerah pemilihan. Nah ini Pak, ini juga. Ya kita tahu semuanya bahwa daerah pemilihan kita ini mengalami perkembangan ya. Ya dari tahun ke tahun itu 5 dapil, sekarang kita naik dikit ya dari 6 dapil. Harapan saya tadi yang 7 dapil ya untuk mengakomodir daerah otonomi baru. Jadi kalau daerah otonomi baru itu dengan sendirinya itu dia bisa lepas lebih mudah. Nah, ternyata Jakarta menghadapi berbeda. Jadi kita mengalami perubahan ya dari 5 menjadi 6. Selanjutnya Pak Didi ini juga memfasilitasi terkait dengan teknis penyelenggaraan pungut hitung yang nanti akan menggunakan alat bantu namanya itu Sirekap ya, sistem informasi rekapitulasi. Jadi sudah menggunakan dulu 2019 menggunakan situ, nah 2024 kita menggunakan Sirekap. Nah Sirekap nanti penjelasannya seperti apa, basisnya itu adalah di TPS yang menggunakan alat bantunya adalah menggunakan handphone ya. Nah nanti bisa dijelaskan oleh Pak Didi terkait perubahannya ya. Jadi nanti hasilnya itu bisa langsung di scanner, langsung bisa muncul. Prosesnya juga lebih cepat dari TPS langsung ke PPK. Tapi kalau sistem Sirekapnya langsung dari TPS langsung ke tabulasi nasional ya.
tabulasi nasional. Jadi bisa diperkirakan kemungkinan itu bisa diprediksi. Selanjutnya ini sudah ya, tetap. Terakhir juga nanti akan berkaitan juga dengan selisih hasil ya. Selisih hasil itu nanti akan di sumber bahan mentah yang adanya di teknis, tapi yang melakukan legislasinya adalah oleh bagian hukum. Selanjutnya ini Pak Ujang Mutakin. Sudah kenal belum? Belum Pak, ini survei ini ya, belum benar. Ya, saudara Ketua PWI Kabupaten Garut. Ini Pak Ujang ini membidangi tentang perencanaan dan data. Jadi kita tahu bahwa pemilu itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada daftar pemilih. Daftar pemilih itu yang mulai dari DP4, lalu dikonversi ke pemilu sebelumnya, lalu dilakukan ini coklit oleh petugas Pantarlih, lalu menjadi daftar pemilih sementara, data pemilih sementara menjadi daftar pemilih tetap. Kita tahu jumlah pemilih kita ini terbesar ketiga ya, di Jawa Barat 1.999.061. Jadi memang dari daerah dari objek ya, karena itu bilangan suaranya itu paling besar. Jadi wajar ya kalau fenomenanya banyak nasional itu berseliweran di Garut. Yang kedua, selain daftar pemilih tetap, yang sedang berlangsung ini adalah daftar pemilih tambahan atau DPTB. Ya, tidak rekan-rekan nanti kalau pada hari H memungkinkan oleh perusahaan itu liputannya di tempat di luar TPS, ya itu bisa mengajukan pindah memilih namanya. Ya, jadi ini kan banyak wartawan senior ya, banyak wartawan media nasional. Jangan-jangan pada hari H itu ditugaskan di tempat yang lain Pak, bukan di Garut atau bukan di tempatnya di rumah dinasnya atau TPS asalnya, itu bisa mengajukan pindah memilih, namanya masuk dalam daftar pemilih tambahan 1 bulan sebelum hari pemungutan suara. Ini di regulasinya begitu ya. Nanti yang terakhir itu kita sudah mendata terkait dengan daftar pemilih khusus, artinya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan juga tidak terdaftar dalam DPTB, tapi yang bersangkutan memiliki KTP elektronik. Itu dibolehkan memilih, tapi pada TPS asal sesuai dengan alamat yang tertera di KTP. Maka itu ya secara alur terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan divisi-divisi yang membidangi bidang di tata kelola kepemiluan. Jadi kadang-kadang saya mohon maaf ya, ada yang langsung saya yang hanya teknis, saya kadang-kadang mohon hubungi kalau yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan pemilu, saya selalu mendiskusikan pada Pak Dede. Dengan data lalu Pak Ujang terkait dengan sosialisasi dan pemilu masih beda. Periklanan ada kehadiran, namanya tanda kehadiran, tanda ayo mohon dimaafkan karena kita tidak kenal di ini public speaking ya. Dan terkait dengan ini apa TPS penyelenggara pemilunya pada eloknya meleceh-meleceh. Nah ini Pak Dia yang minimal melakukan pemilu. Bapak-bapak dan ibu sekalian, rekan-rekan yang saya hormati, semua ini senior saya, yang teman saya, sahabat saya, rekan saya yang luar biasa karena memberikan motivasi bimbingan ya, kita ini bisa terjadi namanya itu kuantum karir ya. Sama deh dulu saya juga tulis kita ya pakai tape record gitu ya, menggunakan tape record gitu ya. Tapi dengan keyakinan bahwa hidup itu akan selalu mengalami perubahan. Alhamdulillah bisa berubah hanya dengan pikiran. Jadi memang saya
membuktikan bahwa the power of mind itu bisa terjadi pada siapa saja. Mudah-mudahan yang hadir di sini juga ya mendapatkan ya jabatan dan karir yang lebih sukses dari yang sebelum-sebelumnya. Amin ya Pak ya. Jangan ya gara-gara pemilu ini ya orang berdoa juga bisa ini. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih ya sudah hadir mengundang kami. Ini satu perencanaan yang sudah lama kami dikenal. Ini sekali bersama rekan-rekan ya, sebagai tukar pikiran bagaimana kita menata masa depan demokrasi kita ini lebih baik, lebih adil, lebih jujur ya, mulai dari aspek inputnya, prosesnya, outputnya dan juga outcome-nya. Kita berharap bahwa bisa mendatangkan kemakmuran ya, bagi Kabupaten Garut yang sangat kita cintai ini. Bapak dan Ibu sekalian, kembali kepada kegiatan kita kali ini, kita ingin membangun silaturahmi, koordinasi, kolaborasi, hubungan yang baik antara penyelenggara pemilu dengan insan pers dalam kaitannya membangun informasi yang menyebarkan informasi yang seluas-luasnya ya kepada pemilih kita. Pemilih kita ini jelas tadi 1.999.000 itu tidak bisa dilakukan oleh KPU sendiri dan juga penyelenggara yang lain. Tentu kita sangat membutuhkan tangan, mulut, ya, tangan, mulut dan tenaga orang lain yang memiliki visi yang sama terkait masa depan pemilu dan masa depan demokrasi kita di Kabupaten Garut. Wisnu Hidanur, Rudi Hardiana melaporkan.